Pak Farhad Abbas sendiri memenuhi panggilan terkait laporan polisi yang dibuatnya terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pasal 16 Undang-Undang Diskriminasi dan Ras Etnis dan pasal 156 KUHP yang dilakukan oleh telapornya Denny Sumargo. Denny Sumargo dalam beberapa videonya telah mengadu domba antara suku Bugis dan suku Makassar. Dia mengucapkan, mana pedangmu, mana badikmu, kasih tahu kasihmu. Ya, itulah ucapan yang mengadu domba antara suku Bugis dan suku Makassar. Padahal negara Indonesia ini adalah negara NKRI. Janganlah sebagai public figure ya, artis, dia telah melakukan adu domba Bugis dan Makassar ini. Dan bahkan dia telah mendatangi rumahnya Pak Farhad sendiri seakan-akan menantang gitu ya, yang akan mengajar. Bahkan udah diklarifikasi terkait hal itu, tapi dia tetap terus melakukan laporan-laporan. Bahkan kemarin Pak Farhad juga dilaporin gitu kan dengan alasan yang memakai kata hajar gitu kan, padahal bukan bermaksud untuk mengajar mereka. Hajar kan artinya hukum jamin rakyat gitu. Dan tadi Pak Farhad diperiksa dengan 21 pertanyaan seputar ujaran kebencian yang dilakukan oleh Denny Sumargo yang mengadu domba antara suku Bugis dan Makassar. Dan beberapa bukti yang kita sampaikan, ada bukti video Denny Sumargo yang melakukan ucapan itu, dan surat somasi kita tampilkan dalam bukti-buktinya gitu. Nah, Bang Farhad sendiri tadi belum memenuhi panggilan. Iya. Mungkin seperti apa lanjutannya, dalam arti ini mau dilanjutin atau seperti apa? Kalau dari kita tetap akan melanjutkan sampai proses hukum persidangan ya. Mulai dari penyidikan, penuntutan, kita berharap laporan polisi yang dibuat oleh Pak Farhad Abbas sendiri ini berjalan, dan kita berharap untuk Denny Sumargo segera ditangkap ya. Kita minta kepada pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk segera ditangkap dan diproses hukum karena dia telah mengadu domba suku Bugis dan suku Makassar gitu. Tapi abang sendiri ada bukti cukup nggak sih Bang, untuk dalam mengembalikan ini ke Denny Sumargo? Bukti-buktinya Bukti ada bukti-buktinya, yaitu bukti video dari akun TikTok Tribunnews dan akun TikTok lainnya gitu. Ada yang kita nggak sebutkan ya, dan sudah kita ajukan di pihak kepolisian gitu. Itu agenda berikutnya apa gitu? Agenda berikutnya yaitu pemanggilan terhadap saksi, yaitu Bapak Iskandar atau Bapak Ais yang menerima Denny Sumargo di rumahnya Pak Farhad Abbas sendiri. Nah, tadi lalu upaya mediasi nih, cuma dalam arti ini bertemu antara Farhad dan karena kan memang biar nanti kedepannya mungkin bisa diobrolkan dari keluarga. Kalau untuk saat ini tidak ada upaya mediasi ya. Denny Sumargo telah jahat sekali. Dia merampas uangnya, haknya Agus, dialihkanlah ke NTT. Padahal uang tersebut adalah uangnya milik Agus sendiri ya. Bayangkan sekarang Agus menderita, nggak bisa berobat, nggak bisa pulang ke Aceh ya. Gara-gara siapa? Denny Sumargo kan, uangnya dihabiskan, dibelanja-belanjakan kepada korban bencana alam NTT itu. Artinya telah terjadi penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh Denny Sumargo sendiri. Tapi kan infonya kan itu kan didonasikan ke NTT nih Bang. Iya. Nah, dalam arti kan itu kan uang itu pun digunakan untuk membantu yang membutuhkan gitu. Iya. Tapi kan kita harus tahu, awal mula kasus ini kan dari Donald Trump memberikan uang transfer langsung kepada Agus. Ya. Dan Agus menerima itu, tapi Agus menitipkanlah kepada Gary Julia yang nantinya Agus akan dalam kontrol dan pengawasan gitu. Tapi setelah dititipkan ya, malah uang ini yang dititipkan dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan Agus Salim. Artinya apa? Peralihan ya dari uang yang dititipkan Agus Salim kepada korban bencana NTT itu adalah ilegal, tidak sah secara hukum. Karena apa? Peralihan tersebut tidak memperoleh persetujuan sama sekali dari klien kami, M. Agus Salim. Peralihan tersebut secara sepihak gitu, tanpa ada koordinasi dari klien kami dan pemerintah setempat itu. Artinya mereka bersama-sama telah melakukan tindak pidana penggelapan ya. Dan diduga mereka bersama-sama telah melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang mengalihkan uang dalam keadaan sengketa. Uang tersebut kan miliknya M. Agus Salim ya, dalam keadaan sengketa. Dialihkanlah kepada korban bencana NTT itu. Bang, berarti ini kan nggak hanya Denny Sumargo nih Bang. Mungkin dalam arti kan ada bukti dan segala macam. Itu kan memang sudah tidak ditemukan lagi sebelumnya atau memang tiba-tiba langsung dialihkan? Ya kalau
dari bukti-buktinya mereka telah bersepakat di podcastnya Denny Sumargo, di akun YouTube-nya itu ya, yang Curhat Densu. Mereka bersepakat, Pablo Benua, Denny Sumargo, Heri Julian Saputra, dan Pratiwi Novianti, mereka bersepakat bahwa uang ini akan dialihkan kepada NTT. Ya, tetapi setelah dialihkan mereka tidak ada tanggung jawab sama sekali. Untuk itu kita laporkan di pihak kepolisian. Berarti ini kan nggak hanya Denny Sumargo, terkait Ada beberapa pihak, ada pihak yang dilaporkan. tidak hanya satu orang. Ya, Pratiwi Novianti juga terlibat, Pablo Benua, Heri Julian Saputra, dan Denny Sumargo yang kita laporin juga. Oke. Berarti agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi Pak Ais sebagai saksi yang melihat peristiwa itu Tanggalnya? minggu depan. Dan kita minta kepada pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk segera menangkap Denny Sumargo karena diduga telah melakukan ujaran kebencian yang merasa Pak Farhad Abbas dirugikan dan banyak suku-suku yang dirugikan juga. Tapi gini Bang, kan bahkan menteri pun udah mendamaikan ya Bang. Iya, bahkan apa sih yang membuat tetap maju gitu? Iya, bahkan Menteri Sosial sudah pernah mendamaikan ya di sini. Ada peran negara di sini untuk mendamaikan. Tetapi kalau dilihat dari perbuatannya Denny Sumargo, malah dia mengalihkan uangnya milik Agus Salim. Artinya apa? Dia nggak punya etika, nggak punya etikat baik untuk mengembalikan. Ya, artinya kita tetap berjuang ya memproses hukum Denny Sumargo ini. Tidak ada. Oh, kalau untuk pembicaraan damai kita udah tidak ada, udah selesai damai, dan kita tidak mau, dan kita inginnya Denny Sumargo segera ditetapkan sebagai tersangka gitu. Tapi kan terkait NTT dan ujaran kebencian itu terpisah Bang. Kenapa? Maksudnya emang ada keterkaitan atau gimana? Ada keterkaitannya, yaitu Pak Farhad Abbas sendiri yang sebagai orang Bugis. Saya jelaskan ya, Pak Farhad Abbas sebagai orang Bugis, keturunan suku Bugis ya. Denny Sumargo sebagai Makassar Cina ya. Dia telah menantang suku Bugis, padahal suku Bugis dan suku Makassar ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Perbuatan tersebut yang mengadu domba suku Bugis dan Makassar yang diduga ya telah melakukan ujaran kebencian. Jadi harus dibedakan ya, Agus sendiri, Denny Sumargo sendiri yang menyerang terhadap suku Bugis itu. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Maksudnya kenapa yang kalau untuk Agus mungkin belum selesai ya, tapi kenapa harusnya yang udah didamaikan oleh Mensos harusnya udah kelar, mungkin maksudnya gitu ya. Gimana kalau untuk itu kan kita lihat dulu prosesnya kan, unsur-unsurnya yang kita laporin apakah terpenuhi atau tidak. Kalau kami sudah melampirkan bukti-buktinya, nanti dilihat dulu proses hukumnya gitu. Bang, berarti Pablo Benua pun juga terseret ya Bang? Pablo Benua juga ikut terseret? Pablo Benua kemarin udah kita laporin terkait dia mengaku-ngaku sebagai pengacara ya.